Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Timur, Ketua Forum Daiyah Fatayat Lampung Timur yang saya hormati, keluarga besar Nahdlatul Ulama, sahabat-sahabat Fatayat, kaum muslimin muslimah dimanapun berada yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kesempatan bertemu dalam kajian Forum Daiyah Fatayat NU Kabupaten Lampung Timur dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bertemu di bulan yang penuh dengan keistimewaan. Semoga di bulan ini kita dapat mengisi berbagai kegiatan, berbagai ibadah, berbagai kebaikan yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Mari kita buka kajian ini dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Sahabat-sahabat Fatayat yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu pertanyaan dari sahabat Fatayat. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya seorang wanita yang sedang haid atau nifas melakukan aktivitas keramas, kemudian ada sebagian rambutnya yang rontok, itu bagaimana hukumnya? Banyak sekali ya pemahaman atas perkara tersebut. Banyak sekali wanita yang memahami bahwa hal tersebut itu hukumnya haram. Bahkan juga ada yang memahami bahwa sebagian atau rambut-rambut yang rontok tersebut dikumpulkan, kemudian dimandikan besar. Nah, mungkin pemahaman tersebut berasal dari redaksi kitab Ihya atau I'anah. Di situ disebutkan wala yambaghi ayyuhliqa aw yuqallima aw yastahida ila akhirih. Di situ mengatakan bahwa wala yambaghi ora prayoga, sebaiknya gitu ya, bagi yang berhadas besar itu tidak melakukan aktivitas melepaskan sebagian anggota tubuhnya, mencukur, memotong rambut, mengeluarkan darah dan lain sebagainya. Karena nanti di akhirat kelak akan dikembalikan dalam keadaan junub. Dalam redaksi tersebut dikatakan walayam bagi itu sebaiknya, ora prayoga dalam bahasa Jawanya. Jadi mengarahnya pada hukum sunnah, tidak sampai pada hukum haram. Jadi untuk hukumnya wanita yang haid atau nifas ini melakukan aktivitas keramas ini tidak apa-apa. Jika jenengan tetap ingin mendapatkan kesunahan, maka dalam keramasnya diusahakan tidak banyak gerakan, misalnya seperti itu. Lalu untuk rambut-rambut yang rontok tersebut, kuku yang terlupa tersebut bagaimana? Apakah lantas wajib untuk dimandikan? Maka kita tengok lagi bahwa kewajiban mandi besar itu hanya ada dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh kita, mulai dari rambut sampai ujung kaki. Tidak ada kewajiban untuk membasuh anggota yang sudah terlepas. Kemudian bagaimana perawatan anggota yang terlepas tersebut? Dibahas juga di dalam kitab Rawdatul Talibin, disebutkan bahwa anggotanya wanita yang sudah terlepas ataupun yang masih melekat di dalam tubuh ini hukumnya sama di dalam masalah aurat. Nah, disimpulkan berarti anggota kita wanita ini ketika sudah terlepas, baik dalam keadaan berhadas besar atau dalam keadaan suci, ini harus kita jaga. Karena apa? Auratnya seorang perempuan kepada selain mahram seluruh tubuh. Jadi anggota yang terlepas ini hukumnya juga aurat, maka adabnya yang paling baik adalah dikubur. Jadi kesimpulannya bahwa dari pertanyaan tadi, yang pertama, memotong kuku atau rambut bagi wanita yang haid, junub atau nifas ini hukumnya tidak sampai mengarah pada haram. Hanya disunahkan untuk menjauhi hal tersebut. Yang kedua, untuk perawatan anggota-anggota tubuh yang sudah terlepas, rambut yang rontok, bagi wanita, baik keadaan suci ataupun keadaan berhadas besar sama. Perawatannya yang paling baik adalah dikubur karena termasuk aurat. Sudah ya? Untuk pertanyaan kedua, masih ada waktu. Pertanyaan kedua, apa saja yang harus tidak dilakukan dan yang harus dilakukan bagi wanita yang sedang berhadas besar? Yang tidak boleh dilakukan bagi orang haid, orang nifas, yang pertama adalah sholat, baik wajib ataupun sunnah. Puasa, baik wajib ataupun sunnah. Yang ketiga, sujud syukur.
atau sujud tilawah, sujud yang ketika mendengarkan atau membaca ayat sajadah. Ini tidak boleh dilakukan ketika haid. Yang keempat, tawaf. Yang kelima, membaca Al-Quran. Keharaman membaca Al-Quran ini ketika melafatkannya memang diniati membaca. Ketika kita melafatkannya diniati zikir atau diniati berdoa, misalnya ketika jenengan akan melakukan perjalanan terus jenengan berdoa, Allahumma sakhkhir lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, atau ketika mendengar orang meninggal jenengan berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, akan makan jenengan berdoa bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya boten napa-napa, tidak apa-apa, tidak diharamkan. Terus keharaman yang selanjutnya yang harus kita jauhi ketika haid dan nifas adalah menyentuh atau membawa mushaf. Mushaf itu adalah sesuatu yang ditulis di Al-Quran yang bertujuan untuk dibaca. Meskipun sepenggal ayat, 2 penggal ayat, tetap tidak boleh disentuh. Okay? Terus selanjutnya yang ketujuh, dicerai. Jadi tidak boleh, bapak-bapak, kalau mau mencerai ibu-ibunya ini dalam keadaan haid tidak boleh, ditunggu ketika keadaan suci. Yang kedelapan, yang tidak boleh dilakukan adalah memasuki masjid. Memasuki masjid ini di dalam kitabnya ada 2 kategori. Yang pertama adalah muksu atau menetap, yang kedua adalah lewat. Untuk hukum melewati masjid ini, ketika jenengan sudah yakin tidak akan mengotori, menajisi atau ada darah yang menetes, maka boleh. Di Kutubus Salafiyah disebutkan gambaran lewat ini adalah memasuki pintu masjid, keluar di pintu yang lain. Ketika jenengan muter-muter di masjid tersebut, maka hukumnya sama dengan muksu, sama dengan menetap. Sedangkan hukum muksu di dalam masjid, berdiam diri, menetap di dalam masjid, meskipun jenengan yakin tidak akan khawatir akan menetesnya darah, tidak akan menajisi atau mengotori, dengan alasan apapun, hukumnya berdiam diri di masjid bagi orang yang haid junub tidak diperbolehkan, tetap dihukumi haram. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita jauhi ketika kita masih dalam keadaan berhadas besar. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan ketika ada kesalahan, pasti ada kehilafan atau kesalahan yang baik yang kami sengaja ataupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.